pengurus PKTQ, Pusat Kajian Tafsir Al-Quran. Sesuai dengan tema kita kali ini, yakni nasionalisme dalam pandangan Al-Quran, menanamkan pilar kebangsaan pada milenial di tengah gelombang ekstremisme. Oleh karena itu, akan diawali dengan beliau-beliau. Yang sambutan yang pertama oleh Ustadz Abdul Haq, PhD. Beliau adalah selaku Sehat Pusat Kajian Tafsir Al-Quran dan dosen Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Kepada beliau dihaturkan. Baik, cek sound bisa didengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pembicara, ada Ibu Hajah Dr. Lili Umi Kulthum, MA. Kemudian bicara berikutnya Haji Muhammad Edi Suharsono, MPD. Lalu ada Bapak Muhammad Sofi Mubarak, SSI MHI, serta segenap pengurus PKTQ, dan hadirin hadirat para peserta webinar nasional PKTQ yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari bersama hadirin hadirat sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah taufiknya, dan utamanya sekali kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti bersama webinar nasional PKTQ yang kedua ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, tentu saya sebagai nasihat Pusat Kajian Tafsir Al-Quran tentu mengucapkan selamat dan sangat berbahagia sekali. Ini adik-adik kita selalu bersemangat untuk bisa mengadakan webinar nasional meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya, di tengah pandemi COVID yang rasa-rasanya ujungnya belum ketahuan ini. Dan terkait dengan tema kita kali ini merupakan tema yang sangat penting dan krusial, yakni tema nasionalisme dalam pandangan Al-Quran, menanamkan pilar kebangsaan pada milenial di tengah gelombang ekstremisme. Kenapa ini menjadi penting? Karena sama-sama kita ketahui bahwa kita saat ini berada dalam era yang namanya revolusi industri 4.0, al-thawrah as-sinaiyah ar-rabi'ah. Nah, salah satu malamih, salah satu alamat, atau salah satu asyrat al-thawrah as-sinaiyah ar-rabi'ah ini adalah apa yang diistilahkan dengan al-internet fi kulli syai', fi kulli majalil hayah, atau internet of things. Nah, mau tidak mau generasi yang hidup pada abad 21 ini adalah disebut sebagai generasi milenial yang pola pikir, tingkah laku, dan behaviornya tentu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, saya memandang penting tema ini
untuk bisa diseminarkan. Mudah-mudahan tentu menjadi khazanah melengkapi literatur yang sudah ada, karena harapan besar saya output dari webinar ini nanti bisa ditranskrip, kemudian dipublikasi secara resmi di web kita. Nah, setidaknya hadirin hadirat sekalian, ada dua persoalan yang ingin saya sampaikan secara singkat. Yang pertama adalah minimnya referensi agama dalam perspektif sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini adalah tafsir yang tersaji dalam berbagai macam bentuk, ya, entah itu artikel, ya, atau sekedar postingan saja di media sosial. Jadi kalau kita amati media sosial terutama YouTube, maka kalau boleh saya prosentasekan, itu mungkin kurang lebih 90% materi-materi yang tersaji di sana lebih banyak didominasi oleh hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat dalam fikih yang sesungguhnya itu sudah selesai dibahas oleh para ulama ratusan tahun silam. Sedikit sekali materi-materi keagamaan yang menyinggung soal politik, menyinggung soal ekonomi dalam perspektif Islam, atau lebih spesifik lagi dalam perspektif Al-Quran itu seperti apa, ya, sehingga generasi milenial kita kehilangan rujukan, ya, ketika mereka butuh informasi, butuh semacam apa ya, wawasan, atau butuh enlightenment, pencerahan terkait dengan hal-hal yang ada di hadapan mereka, mereka tidak mendapatkan referensi tersebut. Justru kalau boleh diakui, kita kalah gencar, bahkan pemerintah yang sangat berkepentingan untuk bisa melakukan edukasi terhadap warganya, terutama generasi muda. Soal nasionalisme ini mungkin kalah dengan, mohon maaf, Hizbut Tahrir Indonesia yang baru saja atau belum lama dibubarkan. Ya, kita masih dapatkan buletin Jumat mereka masih bergentayangan di masjid-masjid. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita sangat kekurangan terkait dengan media sosialisasi soal kebangsaan atau nasionalisme ini. Ayat-ayat yang nyampe ke mereka, jangan lupa hadirin hadirat sekalian, bahwa Sidna Ali karramallahu wajhah itu terbunuh akibat pemahaman ayat Al-Quran yang tidak pada tempatnya. Terbunuh, boleh dikatakan, oleh ayat Al-Quran yang dilafalkan di saat yang bersamaan adalah tebasan pedang pada Khalifah Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah. Ayat ini yang kepada mereka adalah وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sedang yang nyampe kepada mereka adalah ayat وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. Yang nyampe ayat ke mereka adalah وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, dan seterusnya. Sedangkan ayat-ayat yang bicara bahwa misalnya innama la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan berbagai macam ayat yang lain tidak sampai kepada mereka. Nah, ini merupakan sebuah realitas dan sudah semestinya menjadi keprihatinan bersama. Untuk itu saya harap pengangkatan tema ini dalam diskusi-diskusi semacam ini menjadi penting. Yang kedua, fokus kajian Al-Quran yang saat ini ada masih berkutat pada wilayah teks. Dengan kata lain, kajian Al-Quran saat ini belum mumpuni. Sehingga saya memandang mestinya dirasah ma haula Al-Quran ini
atau yang kita kenal dengan kajian atau studi living Quran mesti harus digalakkan, setidaknya untuk membuktikan atau memberi wawasan kepada generasi milenial. Oh ini loh, sebenarnya Al-Quran itu salihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran tidak hanya bicara soal ubudiyah. Islam tidak hanya bicara soal akhirat saja. Menunjukkan bahwa Al-Quran ini bicara tentang kehidupan dengan segala macam aspeknya. Masuk salah satunya adalah dalam hal ini Al-Quran juga bicara soal nasionalisme. Ayat-ayat yang ladina ukhriju min diyarihim, kemudian wahadal baladil amin, itu tidak pernah disinggung. Sehingga sekali lagi saya sangat mengapresiasi usaha segenap pengurus PKTK untuk mengangkat tema ini menjadi bahan utama pembicaraan dalam webinar yang kedua PKTK ini. Sekali lagi, semoga output dari webinar ini bisa menjadi khazanah untuk memperkaya literasi soal kebangsaan ini. Dan sekali lagi selamat untuk para pengurus PKTK, dan saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar, dan mohon izin saya harus pamit dulu karena ada ujian tesis gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.